ayat-ayat lain berkatakan, tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, Bang. Ya, oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya, kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Salah. Lu lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Salah. Enggak. Lu lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2. Gimana ya? Ada nggak di sana kata-kata salim saat Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, Bang. Maksudnya, makin Bang, diceritain kok. Bang, Seperti artinya, terkesan Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya, Bang. Ini Lebaran 2 hari lagi, Bang. Saya tergugah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar, Bang. Alamin. Alhamdulillah nggak mantul. Kalau orang Islam biasanya ala. Harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu sama Abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Makanya dari itu, Bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Bukan seperti itu. Masalahnya bukan 1-2. Sebentar, Bang. Abang kalau gini silakan. sama Nandar pun Silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, Bang? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini, Bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, Bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Oke, Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada. Percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini, Bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim, waktu saya bertanya sama umat muslim, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan, Bang, dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Itu pertama. Kedua, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran, darah jangan dikonsumsi. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat, dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi, Bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah, Bang. Abang salah. Salah seperti itu, Abang, persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan, Bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama, Bang, maaf ya, Bang, ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan
putusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya, Bang. Seperti jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi itu ruksyah tadi, Bang. Ruksyah. Khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan. Bukan dari diri pribadi ya, Bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik, nggak ada. baik ya. Sekarang kita itu merujuk nggak pada ada. hadis lagi nih, Bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya, Bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran, Bang, masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya, Bang. Jangan. Ibnu Majah. Nih, Bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari Aku nih lagi puasa nih, Abdurrahman. Bang. Sebentar, Bang Idis. Sebentar, Aku Bang, cuma saya bahas- bacakan dulu aku biar cuma lebih bahas jelas tema kita, tadi aja. Bang. Karena Bang Idis ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia Bang, makanya enggak, nandar, biar saya kasih Bang ayat Juma pun- pendukungnya. Bang Juma Ini ya, pun dengarkan nggak ya nih. mau lagi debat sama Bang Abdurrahman Idis, nih. diskusi, bukan debat, Abdurrahman diskusi. Ibnul Qasim. Bang, jangan masa Abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, Bang. saya bacakan cuma- ya. jaga Saya puasa bacakan saya, ya. Bang. Nih, saya Jaga bacakan nih. puasa saya. Saya bacakan Jaga nih. puasa saya. Oke, silakan, Bang. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini. Ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang, Bang. Ini ayat-ayat persusuan ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini, Bang Idis. Bang Idis. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idis. Bukan. Melencengnya di mana, Bang? Justru dari tadi saya Bang Idis. membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis, Bang? Saya tanya Bagaimana? sama Bang Idis. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis, Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul, Bang. Itu ceritanya Dan orang juga Islam. dihafal di pikirannya juga, Bang, di benaknya, Bang. Masalahnya di dalam Al-Quran, Bang, gak ada ayat, ya wahai Muhammad, tulislah Al-Quran, gak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran, Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran. Gak pernah ada. Ya. Karena gini, Bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya, Bang, ya. Ini kita bicara orisinil kitab suci ya, Bang. Setinggi apapun otoritas manusia, biar mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia, Bang. Atas Bang, nama dia, enggak ada. ayat Dalam itu kitab suci. oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Ya, Lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin?
lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik. Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk. Tahu nggak? Nasik mansuk. Ini bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya. Abang tahu nasak mansuk nggak? Ini bang. Kalau di Nggak, dalam sebentar dulu bang. Al-Quran, Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? saya kurang tapi saya Nah, bukan orang terlalu berpengalaman nih, juga. ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bang. Sebentar ya. Ayat apa dan surah-surah Baik. Benar ya. Supaya yang Sebentar ya. di bawah itu kan dia juga lihat bang. Bentar. Coba kita flashback karena di dalam Al-Quran itu gimana pun bang nggak akan bisa mencari celah bang. Baik. Karena Al-Quran Baik. itu dari sang pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah Al-Quran sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah, nggak akan pernah ada celah bang. Alhamdulillah itu bang, bukannya membanggakan Al-Quran tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Oke, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 bang. 106. Oke, kita sambil santai ya Bang Idis ya. Ya, silakan dibacakan Bang, yuk. Oke. Saya coba. Coba lihat 106 ya tadi Bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya Bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam Bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan yuk. Saya tunggu. Bang. Ke atas. Kisah-kisahnya ya kan kita runut Bang. Ayo silakan. Jangan satu ayat kita comot Bang gitu Bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan saya. Nah, silakan. okay. Jadi kita naik ke atas Bang ke 105, kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir Bang. Loh, katanya tadi Abang bilang Allah campur tangan, tidak akan. Bang, ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, Bang. Iya Bang, sebentar Bang. Nah, supaya Abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya Bang, Bukan, fokus dulu ke sini Bang. Tadi kan Abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis-tulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis ditulang-tulang, dipelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah Bang. Nah, coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba Abang baca terjemahannya situ. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja Bang. Gak bisa Bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba Abang baca terjemahannya situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan Bang. Abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan Bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja Bang, jangan coba dibaca sama itu coba ayo. Ayo. Kita memahami itu Bang kata per kata. Bukan, sebelum Bang. penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Salah. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Memahami ayat. Abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini Bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ya Bang, karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bang, ya karena orang yang kuasa ya Bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah Bang.
Seperti itu, Bang. Iya, Nah, apalagi sekarang, Bang. berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Itu Betul nggak? sangat mudah bagi Allah, Bang. Ya, Itu iya. sangat mudah, Bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Enggak. Bahkan Seperti diganti itu, dengan Bang. yang lebih baik loh. Makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah Abang salah pemahamannya lah. Yuk, Allah gimana bukan pemahamannya? mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik, Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus, Bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1. Sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Saya Bang, tanya dulu sama. kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini, Bang, sama seperti ini, Bang. Nah, Kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. lebih Sama kecil. nggak TV, Bang? Sama nggak TV, Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah, makanya itu tadi Iya, kata sama abang, aja, Bang, itu, Bang. Sebentar, Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Abang Juma malas naik. Pasti Kalau Juma kami memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, Dia sudah Bang, nanti saya ngaku, udah turun nyerah tuh, dia Bang. sama saya. Nggak enak, Bang. Kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi, Bang. Abang paham Berarti nggak? kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi, Bang. Nah, Kembali lagi, Bang. lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini, Bang. Abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan, Bang. Saya nggak bahas keyakinan ya, Bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta Bukan, ini kita nggak bahas keyakinan, Bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat ada kusir. sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik, Bang. Saya tahu seperti itu aja. Loh, justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Seperti Bang, ini, sekarang Bang. saya tanya, Bang. Yang menciptakan Jauh setan. tema kita udah jauh tema kita ini, Bang. Nah, kan jadi Jauh loncat-loncat kan? Saya tadi cuma bahas tema Abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, Bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqsyah, Bang. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri, Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu, Bang. Intinya gini, Bang. Sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun, Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah, Bang. Seperti itu saja, Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih, Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja, Bang. Ummu Salamah itu nggak tahu hadis ini, Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqsyah, artinya khusus untuk salim saat kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, Bang. Maksudnya, makin Bang, diceritain kok. Bang, Seperti artinya, terkesan sebentar, Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqsyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih, Bang. Harusnya diajarkan semua ke-11 istri Nabi kan. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqsyah, artinya khususan, gak bisa berlaku untuk semua umat.
Ya, Seperti yang itu, Bang. oke Bang, yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang Enggak, bilang bahwa kita melihat umurnya, cara Bang. sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya Nggak kan? ada tuh zaman Loh, daring, Bang. Nggak gimana? ada, Bang. Ada zaman daring. Nggak, Terus cuma yang bilang yang Bang. Sebentar. yang Dua bilang asumsi, Bang. bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia, dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, ini Bang. Oh. Itu kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang hadis. Bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu Kalau tanpa itu bersentuhan, karangan sebentar, kalian lah Bang. intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Silakan. Kalau tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, bukan nggak disentuh kan? Si Salim dan si Salah tidak bersentuhan. Emangnya salah yang kedua, ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada? Ya itu gimana kita mau jangan diperah yang nggak bakal keluar Bang, nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang. Abang jangan, kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui? Bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan abang ke sana, abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya, Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya ke Bang Idis, kalau Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini, bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalaunya misalnya kan, ini Salah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Salah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah? Sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Oke, Salah. baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan. Artinya dia merasa dia punya susu seperti itu Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya abang itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Dogma, Bang. Nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang, bukan di saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup Bang.
Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan bang. Nah jadi jangan kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa bang. Nggak bisa bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis, kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Qur'an. Nah, Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja bang. Intinya. Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu, atau asli? Coba hadis ini. Oh saya nggak bisa itu bang, nggak ada ranah saya bang untuk mengatakan hadis itu saya bang, kan? Saya nggak itu bang, saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu bang. Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih bang Idis ya. Sama-sama bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini bang, sebentar lagi bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya Bang. Ini lebaran 2 hari lagi Bang. Saya tergugah Bang. Alhamdulillah Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar Bang. Alamin. Alhamdulillah nggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah orang pakarnya kok. Rahmanirrahim. Harus di dalam dada itu bang. Oke. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Mantap bang, makasih bang ya. Sama-sama bang. Juga ya bang, selama saya naik di rumah ini saya mungkin agak keras sedikit juga ya bang. Maaf ya bang. Sama-sama bang, kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak mau ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh ucapkan assalamualaikum. Oke, ayatnya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, yuk silakan yuk. Kepada teman-teman muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan. Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan bang. Nyalakan kamera. Nggak. Ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nih. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali. Yang mana lagi? Ini kok dari lomba-lomba baca-baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Inilah orang Islam ini. Ternyata mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba baca Quran. Sebentar. Ini dari ustadznya sendiri nih. Ini dari ustadzmu sendiri nih. Coba baca ini. Baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Dengar nih, pengakuan ustadz kalian ini ya. Baca ini, baca sini Al-Quran. Ustadz nih.
Nih. Kau bilang kau Sebentar, sudah sabar, 150 sabar, kali. sabar. Saya sebetulnya sabar, malas naik sabar, sama kau sabar, karena saya sabar. melaksanakan Sabar. ibadah. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengar ini, Jangan kau alihkan dengarin. dulu. Jangan kau alihkan dulu. Kau baca dulu nih. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau baca Al-Quran. dulu nih. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Main pakai video kita. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali kau baca Al-Quran. Tidak, bahkan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, kau Biar baca. kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustadz? Bagaimana pengakuan seorang ustadz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustadz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan seorang ustadz ini. Kau baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Udah, kau tidur aja di bawah. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk apa ya baca-baca huruf kalian atau artinya? Itu udah diketawain seperti keledai kata Ustadz Munzir Situmorang. Oke, kita kasih naik lagi ada siapa ya? Haji Ali Wafi. Waduh, Haji Ali Wafi. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Mas Edis. Ya silakan Pak Haji, nyalakan kamera Pak Haji, yuk. Harus on Nampak- cam ini ya. Betul, nampak-nampaknya Pak Haji ingin daftar ini. Ada ingin daftar menyusu atau bagaimana ini Pak Haji ini? Silakan Pak Haji. Lagi di mobil soalnya ini Mas Edis. Duh, lagi di mobil. Oke lah, kalau lagi di mobil kita sampai ketemu lagi ya Pak Haji Wafi ya. Bagaimana nih teman-teman? Yuk, ya silakan ya. Bagi muslim-muslim, mari ayo diskusi dengan baik. Yuk. Moeda. Ya, selamat siang Moeda. Selamat sore Moeda. Ya. Halo? Ya, Muslim Bang. Bentar Edis. Ya bentar Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya Bang Edis, apa kabar Bang Edis? Kabar baik, Moeda. Silakan Ngapain? nyalakan kamera. Ngapain gua dinaikin Bang Edis? Karena nggak mengajukan Mau permintaan naik gimana? Iya, naik tapi ngapain dinaikin? Wong saya kan penggemar, anaknya Tuhan. Ngapain aku dinaikin? Mengajukan Biar orang lain permintaan. aja. Gimana? Kalau Iya. mengajukan permintaan naik ya saya naikkan Kan- Bang. Anu aja, vakum di bawah aja. Oke, baiklah. Saya turunkan kalau begitu ya Bang Ya, ya. Tuhan Saya berkat. turunkan. Saya turunkan. Teman-teman kalau mau naik, itu berarti Anda siap dinaikkan.
Ini ada berapa ini? Ada 45. Ya 45 ini yang mau naik ini. Saya harus naikkan yang mana ini? Saya lihat-lihat ini tidak ada satupun di sini yang saya lihat ini. Dari nama-namanya, dari wajah-wajahnya ini orang yang mengerti Al-Quran ini siapa ini ya. Oke, coba kita kasih naik. Ada sabar teman-teman ya. Mikael, ini Kristen atau Muslim? Ya, selamat siang Mikael. Halo Mikael. Halo bang, sorry saya Kristen bang. Kristen, oke saya kasih turunnya bang ya, mohon maaf ya bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong teman-teman sekali lagi, kalau Anda Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Biar kasih kesempatan kepada Muslim ya. Yuk. Supaya kita tidak terkesan beraninya ngomongin di belakang. Seperti Adi Hidayat dan Abdul Somad yang bahas-bahas Kristen di belakang. Ya Tengku Ya, Adi, halo. Muslim bang? Saya Muslim. Ya Kalau silakan saya- bang. Silakan bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Oh, mak gelap ini bang. Aduh, sudah nggak pede lagi jadi orang Islam. Hari Mana masih pedenya? siang, jam 2 siang, tapi sudah gelap. Nampak-nampaknya Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana ini? Saya tidak malu jadi orang Islam. Iya, toh? tapi kemana kameranya gelap? Iya, tidak ada ini nih. Listriknya mati nih sepadam. Toh? Oke lah, kita kasih turun lah ya. Ini gimana ini?